Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D kelas AKL Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas F dengan dosen pengampu Ibu Sofi. Di sini kami dari kelompok D akan memaparkan materi Consolidation Change in Ownership Interest. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Naswa Nabiha Salsabila dengan MP Mahir 103, ada Karina Bila Belinda Putri dengan MP Mahir 178, ada Tasya Nabila dengan MP Mahir 112, ada Masarotul Kholida dengan MP Mahir 208, dan juga saya sendiri Nabila Dea dengan MP Mahir 379. Jadi di sini kita akan membahas konsolidasi, yaitu perlakuan terhadap pre-acquisition dividend atau dividen pra-akuisisi. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan dividen pra-akuisisi. Jadi sesuai dengan prinsip akuntansi konsolidasi, kita harus mengeliminasi dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi terjadi. Nah, mengapa? Karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang kita peroleh saat pembelian. Dividen pra-akuisisi pada dasarnya dianggap sebagai pengembalian harga investasi, bukan sebagai pendapatan hasil investasi. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dividen pra-akuisisi itu sebagai pengembalian harga, bukan sebagai pendapatan hasil investasi. Jadi di sini saya akan kasih contoh studi kasus dari Pop & Son. Nah, mari kita lihat di ilustrasi ini. Nah, sepanjang tahun 2016, PT Sun itu membayar total dividen sebesar $50.000. Namun perlu diperhatikan bahwa dari jumlah tersebut sebesar $20.000 telah dibayarkan sebelum PT POP mengakuisisi 90% kepemilikan di PT Sun. Nah, oleh karena itu di PT POP hanya mencatat dividen yang diterima setelah tanggal akuisisi saja, seperti yang terlihat pada jurnal di sisi kanan. Nah, di sini PT POP mendebitkan kas dan mengkreditkan investasi pada Sun sebesar $27.000. Nah, angka ini berasal dari 90% bagian kepemilikan dikalikan sisa dividen setelah akuisisi, yaitu $30.000. Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel alokasi di bagian bawah slide. Nah, di sini udah tertera, kita dapat melihat bagaimana angka-angka ini masuk ke dalam kertas kerja konsolidasi. Jadi yang pertama untuk laba bersihnya atau net income. Nah, dari total $100.000 sebesar $67.500 yang dialokasikan ke kepentingan pengendalinya POP, NCI-nya POP. Nah, lalu $7.500 ke NCI-nya ke NCI, dan juga $25 dieliminasi sebagai laba pra-akuisisi. Nah, selanjutnya dari total $50.000 yang dibayarkan, bagian POP adalah $27 dan NCI adalah $5.000. Nah, angka yang sangat krusial ini adalah kolom eliminasi sebesar $18.000. Nah, angka ini sebelumnya merupakan 90% dari dividen yang dibayarkan sebelum akuisisi, yaitu $20.000 dikali 90%. Jadi eliminasi dividen pra-akuisisi sebesar $18.000 ini dilakukan untuk mengompensasi penghapusan saldo ekuitas anak perusahaan pada awal periode. Nah, hal ini memastikan bahwa akun investasi ini tuh sinkron dengan nilai pada tanggal akuisisi yang sebenarnya dalam periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada consolidation. POP Corporation memiliki saldo investasi di Sun sebesar $460.000 yang sudah tercatat dalam neraca POP. Saldo investasi di Sun tersebut terdiri dari biaya $427.500 ditambah pendapatan $67.500 dikurangi dividen yang diterima sebesar $27.000. Maka dapat dilakukan pencatatan atau penjurnalan kertas kerja yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada income from Sun sebesar $67.500 pada dividen Sun sebesar $27.000 dan investment in Sun sebesar $40.500. Entry atau penjurnalan ini dilakukan untuk mengeliminasi pendapatan dari Sun dan dividen yang diterima dari Sun, serta mengembalikan akun investasi di Sun ke saldo $427.500 pada saat akuisisi pada 1 April 2016.
Penjurnalan ini tidak mencerminkan prosedur baru, tetapi harus berhati-hati untuk hanya menghilangkan dividen yang benar-benar diterima oleh perusahaan induk atau POP Corporation, yaitu 90% kepemilikan milik POP dikali 30.000. Kemudian yang kedua yaitu ada penjurnalan sales sebesar 50.000, capital stock zone sebesar 400.000, retained earnings zone sebesar 70.000, pada cost of sales and expense sebesar 25.000, dividend zone sebesar 18.000, investment in zone sebesar 427.500, dan non-controlling interest beginning sebesar 49.500. Penjurnalan ini dilakukan untuk menghilangkan investasi timbal balik dan saldo ekuitas pendapatan sebelum akuisisi dan dividen sebelum akuisisi, serta untuk mencatat kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest awal. Item-item tersebut mewakili pendapatan dan dividen sebelum akuisisi. Kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest awal adalah jumlah pada tanggal akuisisi. Hal ini mewakili 10% dari modal saham awal 1 Januari ditambah laba ditahan dan ditambah pendapatan sebelum akuisisi. Atau perhitungannya bisa dihitung 10% dikali 400.000 ditambah 70.000 dikali 25.000. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat NCI atau non-controlling interest, yaitu non-controlling interest share sebesar 7.500 pada dividen zone sebesar 5.000 dan non-controlling interest sebesar 2.500. Dari penjurnalan tersebut maka dapat dilakukan consolidation worksheet, yaitu yang akan mencatat beberapa jurnal eliminasi yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama yaitu ada di sales sebesar 50.000 debit, kemudian ada income from sun sebesar 67.500 debit, dan ada expenses including cost of sales sebesar 25.000 di kredit. Kemudian ada juga non-controlling interest share sebesar 7.500 di debit, dan retained earnings zone sebesar 70.000 di debit. Kemudian ada juga dividen sebesar 27.000, 18.000, dan 5.000 di kredit. Lalu ada investment in sun sebesar 40.500 dan 427.500 di kredit. Lalu ada capital stock sebesar 400.000 di debit, dan yang terakhir yaitu non-controlling interest sebesar 49.500 dan 2.500 di kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada piecemeal acquisition atau akuisisi secara bertahap. Suatu korporasi dapat memperoleh kepemilikan saham di korporasi lain melalui serangkaian pembelian saham terpisah selama periode waktu tertentu. Di sini terdapat salah satu contoh yaitu Popcorp mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation dalam serangkaian pembelian saham terpisah antara 1 Juli dan 1 Oktober 2018. Di sini ada data yang terkait yaitu pada tanggal 1 Juli terdapat bunga yang diakui sebesar 5% dan investment cost-nya sebesar 7.000. Kemudian pada tanggal 1 Agustus dengan bunga yang sama sebesar 5% dan investment cost-nya naik 1.000 yaitu 8.000. Kemudian pada tanggal 1 Oktober bunga yang diakuinya dia menjadi 80% dengan investment cost-nya sebesar 210.000 dengan equity atau ekuitas pada tanggal akuisisi sebesar 220.000. Aset bersih yang dapat diidentifikasi milik Sun memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai buku. Setiap kelebihan biaya investasi atas nilai wajar atau nilai buku disebabkan oleh goodwill. Kepentingan yang diperoleh POP selama Juli dan Agustus kurang dari 20%, sehingga POP mencatat investasi ini dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Investasi tambahan pada 1 Oktober 2018 akan meningkatkan saldo akun investasi menjadi 225.000 dan meningkatkan kepemilikan POP menjadi 90%. Akuisisi telah terjadi dan Sun harus dikonsolidasikan. Harga $210.000 yang dibayarkan untuk kepemilikan 80% menyiratkan total nilai wajar untuk Sun sebesar 262.500. Nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi adalah $220.000 yang menggambarkan total goodwill sebesar 42.500 untuk akuisisi Sun.
Investasi awal sebesar 10% harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai wajar pada 1 Oktober 2018. Nilai wajar kepemilikan 10% adalah 10% dari 262.500. POP mencatat keuntungan dari investasi di SON sebesar 11.250, yang nantinya keuntungan tersebut akan dihitung dengan $26.000 dikurangi 7.000 ditambah 8.000. Lalu pada tanggal 1 Oktober akuisisi, maka dapat digambarkan kalau ini adalah akuisisi pertengahan tahun. Laporan laba rugi konsolidasi hanya boleh mencakup pendapatan dan pengeluaran untuk SON untuk 3 bulan terakhir di tahun 2018. Kemudian SON juga akan memperoleh pendapatan selama tahun tersebut dengan data yang terlampir, yaitu pada 1 Januari hingga 30 September itu sebesar 30.000 dan 1 Oktober hingga 31 Desember itu sebesar 10.000. Maka dari itu akan dibuat jurnal eliminasinya, yaitu yang pertama income from SON sebesar 9.000 pada investment in SON sebesar 9.000 juga. Hal ini untuk mengeliminasi investment income dan untuk mengembalikan akun investment ke nominal yang awal pada saat tanggal akuisisi. Kemudian yang kedua yaitu ada jurnal, yaitu sales sebesar $112.000, capital stock SON sebesar 100.000, retain earning SON sebesar 90.000, goodwill sebesar 42.500, pada cost of sales and expense sebesar 82.500, investment in SON sebesar 236.250, dan yang terakhir adalah non-controlling interest 26.250. Jurnal ini dilakukan atau dicatat untuk menghilangkan saldo investasi timbal balik dan ekuitas serta pendapatan sebelum akuisisi, dan mencatat non-controlling interest beginning atau awal serta goodwill. Item-item tersebut mewakili pendapatan dan pengeluaran sebelum akuisisi. Kepentingan pengendali awal adalah jumlah pada tanggal akuisisi 1 Oktober 2018 yang mewakili 10% dari modal saham awal 1 Januari ditambah laba ditahan ditambah goodwill ditambah pendapatan serta pengeluaran sebelum tanggal akuisisi. Maka dari itu dapat dihitung 10% dikali 10.000 ditambah 100.000 ditambah 90.000 ditambah 42.500 dan ditambah 30.000. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat NCI atau non-controlling interest, yaitu jurnalnya non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 1.000. Maka dari itu dapat dibuat worksheetnya, yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu ada beberapa akun yang mengalami adjustment dikarenakan adanya jurnal eliminasi, yaitu akun yang pertama yaitu adalah ada sales sebesar 112.500 di debit, income from SON sebesar 9.000 di debit, kemudian ada expenses including cost of sales sebesar 82.500 di kredit, non-controlling interest share sebesar 1.000 di debit, kemudian ada retain earning SON sebesar 90.000 di debit, investment in SON sebesar 9.000 dan 236.250 di kredit, goodwill sebesar 42.500 di debit, capital stock sebesar 100.000 di debit, dan non-controlling interest share sebesar 26.250 dan 1.000 di kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sale of ownership interest. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasma Nabila Salsabila dengan NPM akhir 103. Jadi, yang pertama itu ada sale of an interest at the beginning of the period, yaitu pada awal tahun. Nah, di mana untuk soalnya sendiri, PAM memiliki 90% kepemilikan SON pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, saldo investmentnya yaitu senilai 288.000 yang menunjukkan underlying equity SON yaitu 300.000 dari capital stocknya 200.000 dan return earningnya 100.000 plus dengan goodwill-nya yaitu 20.000. Nah, investment balance-nya 288.000 itu dari 90% dari 300.000 yaitu 270.000 ditambah dengan goodwill-nya 90% dari 20.000 yaitu 18.000. Nah, diketahui selama 2017 itu SON itu melaporkan income 36.000 dan membayar dividennya yaitu 20.000 pada 1 Juli. Nah, PAM juga menjual kepemilikan 10%-nya SON
pada 1 Januari 2017 dengan harga 40.000. Nah, untuk pencatatannya sendiri yaitu pada cash debit 40.000, investment insannya 32.000 dari 1/9 dikali 288.000. Kenapa 1/9? Karena kepemilikan awalnya kan 90%, tapi dijual 10%, maka penulisannya 1/9 dikali 288.000, hasilnya 32.000. Nah, untuk sisanya yaitu dimasukkan pada kredit additional paid in capital PAM yaitu 8.000. Nah, selanjutnya untuk mencatat investment insannya yaitu investment balance Januari tanggal 1 2017 yaitu 288.000. Nah, dikurangi dengan book value of interest hold-nya yaitu yang tadi itu 32.000. Lalu hasilnya 256.000. Ditambah dengan income less dividends-nya 28.800 itu dari 80% yang income yang 36.000 itu hasilnya 28.800 dikurangi dengan, karena tadi dia membayar dividennya seharga 20.000, maka 80%-nya 20.000 itu 16.000, yaitu maka 28.800 dikurangi dengan 16.000 hasilnya 12.800. Jadi 256 ditambah 12.800 hasilnya 268.800. Lalu untuk mencatat worksheet interestnya yaitu yang pertama ada income from sun yaitu 28.800 pada debit, lalu kreditnya dividen sun yaitu 16.000 dan investment insannya 12.800. Lalu yang kedua untuk mencatat CSRE yaitu capital stocknya sendiri 200.000, lalu RE-nya 100.000 dari soal, goodwill-nya 20.000 dari soal. Nah, investment insannya itu 80% dari 320, maka hasilnya 256.000. Dan NCI-nya yaitu 20%-nya yaitu 64.000. Lalu yang ketiga mencatat NCI share-nya yaitu 7.200 pada debit, lalu kreditnya itu dividends yaitu senilai 4.000 dan NCI senilai 3.200. Baik, selanjutnya ada sale of interest during an accounting period, yaitu soalnya itu sama, namun PAM itu menjual pada 1 April dengan harga 40.000. Nah, PAM itu berhak mengakui laba yang diperoleh oleh Sun selama 3 bulan. Ketika Januari yaitu 90%, tapi setelah April ke bawah itu 80% saja. Nah, untuk pencatatannya sendiri yaitu selling price of 10% interestnya yaitu 40.000, lalu dikurangi dengan book value of the interest hold-nya dari investment balance Januari 1 tanggal 1 yaitu 288.000 ditambah equity in income-nya 36.000 dikali 3 bulan dikali 90% hasilnya 8.100. Nah, 288.000 ditambah dengan 8.100 hasilnya 296.100. Lalu portion of investment sold-nya dikali 1/9, jadi 296.100 dikali 1/9 yaitu 32.900. Nah, 40.000 dikurangi dengan 32.900 hasilnya 7.100. Lalu untuk mencatat journal entry PAM books during 2017 yaitu pada tanggal 1 April 2017 yaitu investment insannya 8.100 pada debit, lalu pada kreditnya income from Sun yaitu 8.100, lalu cashnya sendiri 40.000 pada debit, lalu pada kreditnya investment insannya 32.900 dan additional paid in capitalnya 7.100. Lalu untuk mencatat 1 Juli 2017 cashnya sendiri 16.000, lalu investment insannya yaitu 16.000 dari 20.000 dikali 80%. Nah, pada tanggal Desember 31 Desember 2017 yaitu investment insannya 21.600, income from Sun-nya 21.600 pada kredit. Baik, selanjutnya ada
The income from Sun 2017 is 29.700, consisting of 8.100 the first quarter and 21.600 the last three quarter. Jadi last quarter yang pertama itu 8.100, lalu 3 kuartal terakhir itu 21.600. At the year end, the investment in Sun account is the same 268.800 balance as in the beginning of the period sale, but the balance include different amount. Nah, investment balance 1 Januarinya itu 288.000. Lalu dikurangi dengan book value of interest nya yaitu 32.900, hasilnya 255.100. Lalu ditambah dengan income less dividends-nya yaitu 13.700, maka investment balance 31 Desembernya 268.800. Lalu untuk jurnal work paper-nya sendiri, income from Sun 29.700, dividends-nya Sun yaitu 16.000 pada kredit, investment in Sun-nya kredit 13.700. Lalu jurnal yang kedua, capital stock Sun 200.000, retained earnings Sun 100.000, goodwill 20.000, investment in Sun 255.100, non-controlling interest 1 Januari 32.000, non-controlling interest April 32.900. Lalu yang ketiga, jurnal ketiga, non-controlling interest yaitu 6.300, dividends Sun yaitu 4.000, NCI interestnya 2.300. Sale of interest resulting in deconsolidation. Nah, di sini tuh ketika perusahaan induk itu menjual sahamnya di anak perusahaan sedemikian rupa sehingga kepemilikannya itu turun di bawah 50% atau kehilangan kendali. Nah, maka dari itu anak perusahaan tersebut harus didekonsolidasi atau dihapus dari laporan konsolidasian. Nah, untuk perhitungan keuntungan atau kerugiannya itu dihitung dari selisih antara nilai wajar imbalan yang diterima dikurangi nilai tercatat investasi yang dijual. Nah, di sini ada asumsi pada Pub Corporation menjual seluruh 90% kepemilikannya di Sun Corporation seharga 550 secara tunai. Nah, sedangkan nilai buku investasinya adalah di $530. Maka penjurnalannya adalah cash sebesar 550 di debit dan kreditnya di investment in Sun 530 pada gain on sale 20 di kredit juga. Masuk ke poin 8.3 yaitu change in ownership interest from subsidiary stock transaction atau perubahan kepemilikan dari transaksi saham anak perusahaan. Langsung masuk aja ke penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan atau subsidiary sell shares to parent. Nah, di sini diasumsikan bahwa Pub Corporation memiliki 80% saham di Sun Corporation dan bahwa investasi PAM di Sun adalah $180.000 pada tanggal 1 Januari 2017 yang setara dengan 80% dari ekuitas pemegang saham Sun sebesar $200.000 ditambah $20.000 goodwill menambah total goodwill adalah di $25.000. Nah, ekuitas Sun pada tanggal ini terdiri dari ada capital stock 10 par dinilai 100.000 lembar atau modal saham nilai nominal $10. Lalu tambahan modal debitornya atau additional paid on capitalnya $60.000. Lanjut ada laba ditahan atau retaining earnings $40.000. Selanjutnya total ekuitas pemegang sahamnya yaitu $200.000 dari 100.000 ditambah 60.000 ditambah 40.000 menghasilkan total ekuitas pemegang sahamnya yaitu di $200.000. Selanjutnya di sini ada kondisi pertama, anak perusahaan itu menjual saham kepada induk perusahaan. Nah, di sini kondisi pertama itu dijual pada nilai buku di $20 per saham. Nah, di sini Sun menjual 2.000 saham baru kepada PAM dengan harga $20 per saham.
Di sini langsung mencatat before and after-nya. Di sini berdasarkan tabel laporan pada gambar di 8.3 itu komponen ekuitas Sino Corporation terdiri dari pada tanggal 1 Januari before sale, sebelum capital stock-nya itu 10 par. Jadi 220 par menjadi 200. Lalu PAM-nya interest dikali 80% dari tadi total kepemilikan PAM. 80% menghasilkan 160. Selanjutnya ada goodwill bagian PAM 20 lembar. Selanjutnya ditambah, lalu nilai investment insan balance-nya di 180.000 dolar. Nah, di sini ada Januari after sesudah. Nah, di sini ada 240 Sun stakeholder equity-nya 240.000 lembar, ada tambahan kas masuk senilai 40.000. Ini dari 40.000 ini dari 180 menjadi 220. Selanjutnya ada persentase kepemilikannya tetap sama 80%. Yang before, lalu yang after ini 83 dibagi 83 1/3%. Ini dari 10.000 dibagi 12 saham, 12.000 saham. Selanjutnya PAM equity Sun ini 240 dikali 83 1/3% menghasilkan PAM equity Sun-nya di 200. Selanjutnya goodwill-nya tetap sama 20. Nah, di sini bedanya di investment insan balance-nya di sesudahnya di 220. Kondisi kedua, dijual di atas nilai buku 35 dolar per saham. Nah, di sini jika Sun menjual 2.000 saham tersebut kepada PAM dengan harga 35 dolar per saham, PAM harus membayar 70.000 dolar dari 2.000 dikali 35 dolar. Nah, saldo investasi PAM secara total otomatis melonjak dari 180.000 ditambah 70.000 menghasilkan di 250.000. Maka perhitungannya di sini ada price paid by PAM di sini dari tadi 2.000 saham dikali 35 dolar menghasilkan 70.000. Selanjutnya ada nilai buku yang diperoleh atau book value acquired. Di sini ada nilai buku pokok setelah pembelian atau underlying book value after purchase. Di sini ada 225 dolar dari 200.000 ditambah 70.000 dikali 83 dikurangi 1/3%. Selanjutnya ada nilai buku sebelum pembelian. Yang tadi kan setelah, selanjutnya di sini sebelum. Totalnya di 160 dolar dari 200.000 dikali 80%. Selanjutnya ke nilai buku yang diperoleh dari 225 dikurangi 160.000 menghasilkan nilai buku yang diperoleh di 60.000 dolar. Selanjutnya ada excess cost of book value. Di sini ada biaya berlebih di atas nilai buku yang diperoleh atau excess di 5.000 dari 70.
$60.000 dikurangi 65.000 menghasilkan ekses 5.000. Nah, kesimpulannya ini PAM membayar 70.000 tetapi nilai ekuitas realnya yang didapat hanya 65.000. Nah, kelebihan sebesar 5.000 ini akan dialokasikan ke aset anak perusahaan yang dinilai terlalu rendah atau under value atau menambah goodwill di konsolidasi. Kondisi ketiga, dijual di bawah nilai buku $15 per saham. Di sini diasumsikan bahwa Sun itu menjual di 2.000 lembar saham dengan harga $15 per saham, diskon $5 dari nilai buku. Nah, PAM itu membayar sebesar $30.000 dari 2.000 dikali $15, sehingga saldo akun investasi menjadi 180.000 dikurangi 180.000 ditambah 30.000 menghasilkan $210.000. Maka pencatatannya di sini harga yang dibayar oleh PAM atau price paid by PAM ini 2.000 tadi, 2.000 lembar saham. 2.000 saham dikali 15 per saham, $15 per saham menghasilkan 30.000 saham. $30.000. Selanjutnya ada nilai buku yang diperoleh di sini. Nilai buku setelah pembelian totalnya di 191.667, dari mana dari 200 ditambah 30 dikali 83 dikurangi 1/3%. Jadi nilai buku pokok setelah pembeliannya di $191.667.000. Selanjutnya ada nilai buku sebelum pembelian. Di sini ada under book value before purchase di $160.000 dari 200 dikali 80%. Menghasilkan book value accurate atau nilai buku real yang diperoleh oleh PAM senilai $31.667.000. Nah, di sini ada excess book value accurate over cost dari $30.000 dikurangi 31.667 menghasilkan $1.667. Nilai buku yang berlebih atau selisih. Selanjutnya, PAM ini hanya mengeluarkan uang $30.000, tetapi entitas Sun memberikan hak kekayaan atau nilai buku sebesar $31.667.000. Nah, jadi PAM itu mendapatkan keuntungan nilai buku sebesar $1.667.000. Tadi dari 30.000 dikurangi 31.667. Selanjutnya adalah transaksi saham perbendaharaan oleh anak perusahaan. Akuisisi saham treasury oleh anak perusahaan mengurangi ekuitas anak perusahaan dan saham yang beredar. Jika anak perusahaan mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham non-pengendali pada nilai buku, tidak ada perubahan pada bagian ekuitas anak perusahaan milik induk perusahaan meskipun persentase kepemilikan induk perusahaan meningkat. Pembelian saham sendiri oleh anak perusahaan dari pemegang saham non-pengendali dengan jumlah di atas atau di bawah nilai buku mengurangi atau meningkatkan bagian nilai buku anak perusahaan milik induk perusahaan dan pada saat yang sama meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Situasi terakhir ini memerlukan pencatatan dalam pembukuan induk perusahaan untuk menyesuaikan saldo investasi di anak perusahaan dan untuk mendebit atau mengkredit modal disetor tambahan untuk selisih bagian nilai buku anak perusahaan milik induk perusahaan sebelum dan sesudah transaksi saham treasury. Sekali lagi, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui pada jenis transaksi ini. Selanjutnya terdapat kolom pembelian saham perbendaharaan oleh anak perusahaan. Jadi jika Sun membeli 400 lembar saham treasury dengan harga $30 per lembar, ekuitas PAM berkurang menjadi 3.333 menjadi $196.667. Seperti ditunjukkan di kolom ketiga. Nah, lalu
jurnalnya itu adalah modal disetor pada investasi pada Sun sebesar 3.333. Ini itu untuk mencatat penurunan investasi akibat pembelian saham treasury oleh Sun dengan harga melebihi nilai buku. Nah, selanjutnya pada kolom 4 itu mengasumsikan bahwa Sun membeli 400 lembar saham treasury dengan harga $15 per lembar dengan harga $5 per lembar di bawah nilai buku sebagai hasil dari akuisisi saham Sun sendiri. Bagian ekuitas POP atas Sun meningkat dari $160.000 menjadi 161.667. Peningkatan sebesar 1.667 ini itu memerlukan penyesuaian, yaitu investasi pada Sun pada modal disetor senilai 1.667 itu untuk mencatat peningkatan investasi dari pembelian saham treasury oleh Sun dengan harga di bawah nilai buku. Selanjutnya adalah dividen saham dan pembagian saham oleh anak perusahaan. Dividen saham dan pemecahan saham oleh anak perusahaan yang dimiliki secara substansial tidak umum terjadi kecuali kepentingan dan pengendali aktif memperdagangkan sekuritas tersebut di pasar. Hal ini karena induk perusahaan mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada keuntungan bagi entitas konsolidasi atau induk dari peningkatan jumlah saham beredar anak perusahaan melalui stock split atau dividen saham. Bahkan jika anak perusahaan melakukan stock split atau menerbitkan dividen saham, pengaruhnya terhadap prosedur konsolidasi sangat kecil. Stock split oleh anak perusahaan meningkatkan jumlah saham beredar tetapi tidak mempengaruhi aset bersih anak perusahaan maupun akun ekuitas individual. Selain itu, persentase kepemilikan induk dan pengendali tidak berubah akibat stock split. Karena itu, pencatatan induk dan prosedur konsolidasi juga tidak terpengaruh. Lalu pengamatan yang sama berlaku untuk dividen saham oleh anak perusahaan, kecuali akun ekuitas individu anak perusahaan berubah dalam kasus dividen saham. Perubahan ini terjadi karena laba ditahan sebesar nilai nominal atau nilai pasar saham tambahan yang diterbitkan dipindahkan ke tambahan modal disetor. Walaupun kapitalisasi laba ditahan tidak mempengaruhi pencatatan induk, hal ini mengubah jumlah modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan yang harus dieliminasi dalam konsolidasi. Lalu, PAM Corporation memiliki 80% saham beredar Sun Corporation yang diperoleh pada 1 Januari 2016 seharga $160.000. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal tersebut itu adalah capital stock-nya dengan harga $10 jadinya $100.000, lalu additional paid in capitalnya $20.000, lalu retain earningnya $80.000. Di total semua jadinya dapat atau stockholder equity-nya $200.000. Nah, lalu selama tahun 2016 Sun memiliki pendapatan bersih sebesar $30.000 dan membayar dividen tunai sebesar $10.000. PAM meningkatkan investasinya di Sun untuk pendapatan investasinya sebesar $24.000 dari $30.000 dikali dengan 80% dan menurunkannya untuk dividen yang diterima sebesar $8.000 dari 80% dikali dengan $10.000. Dengan demikian, akun investasi PAM di Sun tanggal 31 Desember 2016 itu adalah $176.000. Nah, berdasarkan informasi tadi, kertas kerja konsolidasi untuk PAM Corporation dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember itu adalah terdapat jurnal eliminasinya, itu ada income from Sun sebesar $24.000, pada dividen sebesar $8.000 dan investment in Sun sebesar $16.000. Lalu capital stock Sun sebesar $100.000 dan additional paid in capital Sun-nya $20.000 dan return earning Sun-nya $80.000, pada investment in Sun sebesar $190.000 dan NCI beginning-nya itu $40.000. Lalu, jika Sun mengumumkan dan menerbitkan dividen saham sebesar 10% pada tanggal 31 Desember 2016, ketika harga sahamnya $40 per lembar, maka Sun Corporation akan mencatat dividen saham tersebut itu adalah sebagai stock dividend on common sebesar $40.000 pada capital stock sebesar $10.000 dan additional paid in capital sebesar $30.000. Lalu, dividen saham ini tidak mempengaruhi akuntansi PAM untuk investasi di Sun, meskipun sekarang ada lebih banyak saham dan biaya per saham
yang berbeda, tetapi mempengaruhi kertas kerja konsolidasi karena modal saham Sun telah meningkat menjadi $10.000 dari mana? Dari $100.000 ditambah dengan $10.000 dan modal desertor tambahannya telah meningkat menjadi $50.000 dari $20.000 ditambah $30.000. Jurnal penyesuaiannya itu untuk kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember itu adalah income from Sun sebesar 24.000, pada dividen sebesar 8.000 dan investment in Sun sebesar 16.000. Lalu capital stocknya Sun 110.000, lalu additional paid in capitalnya 50.000 dan return earningnya 80.000, pada investment in Sun sebesar 160.000, lalu NCI beginningnya 40.000 dan stock dividend on common yang 40.000.